Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video presentasi yang mana materi tersebut tentang balance sheet scorecard. Sebelumnya, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan karena hanya mengirimkan presentasi berbentuk video dan ini terjadi karena adanya pandemi. Kami memohon maaf untuk itu. Untuk memasuki materi, sebaiknya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Nur Rahma Rapiani dengan BP 18110017 dan yang kedua itu ada saya sendiri Indasari BP 18110019 dan yang ketiga itu ada Padia Andalmi dengan BP 18110020. Oke, materi yang pertama itu akan dilanjutkan dengan rekan saya Padia Andalmi. Kepada Padia kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu BSC. BSC atau Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kapal dan Norton tahun 1992 sebagai seperangkat pengukuran kinerja yang memberikan manajemen puncak pandangan yang cepat dan komprehensif tentang perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu BSC. BSC atau Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kapal dan Norton tahun 1992 sebagai seperangkat pengukuran kinerja yang memberikan manajemen puncak pandangan yang cepat dan komprehensif tentang perusahaan. Fungsi BSC di sini terbagi dua, fungsi BSC biasa dan fungsi BSC lebih jauh. Fungsi BSC biasa pada awalnya, BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 prefektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Fungsi BSD lebih jauh yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, dan alat analisis efektif strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki sebagai alat Key Performance Indikator perusahaan, sebagai feedback terhadap share. Tujuan penggunaan BSC ada 4. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Karakteristik balance scorecard yang pertama mengkombinasikan ukuran finansial dan non-finansial. Yang kedua menyelaraskan ukuran-ukuran dengan strategi perusahaan. Yang ketiga terdapat hubungan cause and effect antara ukuran-ukuran dalam perspektif balance scorecard. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Pandia Andalmi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Nur Rahma Rapiani. Kepada Nur kita persilakan. Lanjut ke materi dari rekan saya Fadia Andalmi, yaitu tentang perspektif dalam hal penggunaan balance sheet scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses internal, dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang digunakan dalam balance sheet scorecard. Yang pertama yaitu alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja. Yang kedua yaitu menyiapkan logika untuk menciptakan modal intelligible dan intelektual.
Yang ketiga, sebagai strategi pertumbuhan menjadi keandalan bisnis dan fokus kepada upaya-upaya non-finansial. Yang keempat yaitu memberi pemahaman bagi karyawan, membuat karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran dalam operasi perusahaan. Hari kelima, balanced scorecard memfasilitasi. Baiklah, slide selanjutnya yaitu implementasi balanced scorecard. Menurut O'Reilly Mason 1999, sebenarnya balanced scorecard memiliki fokus yang sama dengan praktek manajemen tradisional, yaitu sama-sama berorientasi pada customer dan efisiensi atas proses produksi. Tetapi yang membuat perbedaannya adalah balanced scorecard ini memberikan suatu kerangka yang mengembangkan orientasi bisnis untuk melakukan pengukuran monitoring semua faktor yang berhubungan dengan hal tersebut secara terus-menerus. Dengan adanya konsep balanced scorecard akan terus memelihara akan kemajuan perusahaan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi organisasi. Selain itu, balanced scorecard akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan tujuan dengan satu strategi yang ingin diterapkan, karena balanced scorecard membantu implementasi berbagai macam strategi manajemen. Puncak yang tidak sesuai dengan strategi karyawan dengan cara membantu karyawan memahami bagaimana peran peserta mereka dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Beberapa perusahaan mencobakan implementasikan konsep balanced scorecard dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja finansial mereka, serta untuk mempengaruhi perubahan kultur yang ada dalam perusahaan. Terjadi perubahan kultur dalam perusahaan ini disebabkan karena adanya perubahan dari sistem yang telah lama diterapkan oleh perusahaan kepada suatu sistem yang baru, di mana sistem yang baru ini dirancang untuk melipat gandakan kinerja dengan 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, yang kedua yaitu perspektif customer, ketiga perspektif proses bisnis atau internal, dan yang keempat perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu adanya keunggulan balanced scorecard. Yang pertama yaitu balanced scorecard memperluas perspektif yang dicangkup dalam perencanaan strategi. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan. Balanced scorecard akan memberi gambaran mengenai tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut secara seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu coherent balanced scorecard akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Kemudian yang keempat yaitu terukur balanced scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indasari. Pada rekan saya Indasari, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yaitu di sini ada 4 langkah dari penerapan BSC atau Balanced Scorecard itu. Yang pertama itu menentukan strategi, yang kedua menentukan ukuran strategi, dan yang ketiga menyatukan sistem-sistem dalam ukuran manajemen, dan yang keempat menelaah ukuran dan hasil. Nah, dari yang step yang pertama itu maksudnya di sini menentukan strategi. Kita membuat suatu jaringan antara strategi dan operasional. Dan yang step yang kedua menentukan ukuran strategi. Di sini kita mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan. Dan yang ketiga itu ada menyatukan sistem-sistem dalam ukuran manajemen, yang mana di sini BSC harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi. Dan yang keempat itu berupa menelaah ukuran dan hasil. Di sini maksudnya balanced scorecard berjalan, maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Selanjutnya di sini ada penyusunan balanced scorecard. Adapun di sini langkah-langkah penyusunannya, yang pertama itu ada visi misi,
tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, inisiatif strategis. Nah, di sini visi misi sangat penting untuk direncanakan. Dan yang kedua itu ada tujuan, menentukan harapan-harapan dan yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya itu ada sasaran strategis. Nah, di sini sasaran strategis itu menentukan indikator-indikator kinerja keuangan, stakeholder, proses, dan juga pembelajaran berupa ataupun serta juga pertumbuhan. Selanjutnya ada indikator kinerja utama. Di sini kita mengukur KPI spesifik dan selanjutnya ada measurable, agreeable, realistic, time bound, dan selanjutnya di sini ada inisiatif strategis. Nah, inisiatif strategis itu kita merupakan membuat strategi MAF. Itu juga sangat membantu dalam penyusunan balance sheet scorecard. Selanjutnya, nah, di sini juga ada complete dalam balance sheet scorecard. Di sini beberapa unsur yang dijabarkan adalah mengenai objektif, measure, target, dan inisiatif. Itu ada dua bagian. Yang pertama ada complete balance scorecard breakdown. Yang kedua itu ada resume dari hasil pengukuran KPI. Oke, baiklah. Kami terima kasih sebelumnya dan kami memohon maaf atas adanya kendala dalam pembuatan video ataupun salah pengucapan atau kata. Kami memohon maaf. Berikut tampilan video kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 6. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.